Halo kaum rebahan, selamat datang di channel Komteks. Sesuai judul di video inilah ya, saya mau bahas rekomendasi HP harga 2-3 jutaan di akhir tahun 2020. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like video ini dan bagikan ke manusia-manusia lainnya untuk mendukung channel ini biar bisa unboxing sendiri, bray. Oke, lanjut ke pembahasannya. Smartphone rekomendasi pertama yaitu Realme 5 Pro. Realme 5 Pro merupakan salah satu smartphone atau handphone yang layak dibeli pada akhir tahun 2020 ini. Dengan spesifikasi layar 6,3 inch dan panel IPS, gambar yang dihasilkan cukup menawan dan memanjakan usernya atau para penggunanya. Selain itu, dia dibekali chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 712 yang membuat performa HP ini lebih kencang lagi, lebih ngebut lagi, terutama buat kalian yang doyan gaming. Dan smartphone ini sudah memakai sistem Android 9.0 dan memiliki dua varian RAM yaitu 4GB dan 8GB dengan storage 128GB. Dengan storage segitu sudah cukup buat kalian untuk menyimpan file, foto, dan video apapun dalam smartphone tanpa eksternal. Selain itu, dia juga memiliki baterai yang besar 4035 mAh dengan 4 kamera belakang yaitu 48 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro, kemudian 2 megapiksel lagi untuk kamera depth sensor atau kedalaman. Dan untuk kamera depan dia memiliki resolusi 48 megapiksel. Tentunya terdapat fitur fingerprint pada belakang handphone ini. Oke, smartphone selanjutnya yaitu Redmi Note 8 Pro. Smartphone keluaran tahun 2019 ini merupakan smartphone yang sangat populer atau hype pada saat perilisannya kemarin ya, hingga sampai sekarang. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan membuat semua orang heran dan bingung kenapa smartphone ini bisa murah gitu, bray. Smartphone dengan spesifikasi layar 6,5 inch ini walaupun masih menggunakan panel IPS, gambar yang dihasilkan udah tajam banget, udah mantep banget lah, bray ya. Kemudian spek apa sih yang ditawarkan sehingga smartphone ini hype banget? Yaitu dari segi chipsetnya. Chipset yang digunakan dari Redmi Note 8 Pro ini adalah MediaTek Helio G90T, yaitu chipset baru yang terkenal buat ngelibas game-game berat pada tahun 2020 dengan teknologi 12 nanometer, membuat performa HP lancar banget, bray, licin, apalagi buat game berat apapun di tahun 2020 ini ya. Kemudian dia sistem operasinya memakai Android 9.0 dengan custom UI 12. Untuk varian HP ini ada dua varian yaitu 6GB RAM dan 64GB atau 128GB storage. Buat yang doyan foto dan video atau file-file, nyimpan file-file berat lainnya sudah lebih dari cukup lah ya. Redmi Note 8 Pro ini memiliki 4 kamera belakang yaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, kemudian 2 megapiksel depth atau sensor dan dibekali baterai 4500 mAh untuk pemakaian wajar seharian penuh tanpa charger. Kalau ditambah buat gaming, pemakaian sampai sore hari. Kemudian selanjutnya ada Samsung M21 atau M21 yang juga merupakan salah satu rekomendasi saya. Dengan spesifikasi layar 6,4 inch yang sudah menggunakan panel AMOLED, gambar yang dihasilkan jadi terasa hidup. Kemudian dibekali dengan chipset Exynos 9611 dengan teknologi 10 nanometer, membuat performa HP lancar untuk gaming di tahun 2020 ini. Kemudian sistem operasinya dia memakai Android 10. Untuk varian RAM ada dua yaitu 4 dan 6GB dengan storage 64GB untuk RAM 4GB dan 128GB untuk RAM 6GB.
Untuk menyimpan foto dan video sudah lebih dari cukup lah ya. Kemudian Samsung M21 ini memiliki 3 kamera belakang, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel depth atau kedalaman, dan dia juga dibekali dengan baterai yang sangat besar bray, yaitu 6000 mAh, yang cocok banget buat kalian yang doyan ngegame seharian. Serta tak kalah penting, dia sudah memakai fingerprint. Oke, selanjutnya ada Redmi Note 9 Pro, HP keluaran 30 April 2020 ini. Jadi salah satu smartphone yang populer pada tahun ini dengan spesifikasi layar 6,67 inch yang menggunakan panel IPS dan sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Gambar yang dihasilkan jelas lebih bagus dan user friendly banget, nyaman bagi penggunanya atau usernya. Kemudian dia sudah dibekali chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G dengan teknologi 8 nanometer, membuat performa HP ini lancar banget, khususnya buat Anda pecinta game ya. Kemudian sistem Androidnya dia memakai Android 10 dengan custom UI 11. Untuk varian RAM cuma satu, yaitu 6GB dan storage 64GB atau 128GB. Untuk menyimpan foto dan video atau file berat lainnya sudah lebih dari cukup ya. Kalau kalian kurang, kalian bisa menggunakan external memory card. Kemudian Redmi Note 9 Pro ini memiliki 4 kamera belakang, yaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel untuk depth atau kedalaman, dan juga dibekali dengan fingerprint di bagian samping. Dan kemudian baterai yang cukup besar, yaitu 5020 mAh, membuat gaming maupun daily driver cukup lah ya untuk seharian penuh sampai malam. Oke, selanjutnya ada Samsung A9 2018. Ya, Samsung A9 2018. Kenapa? Ini merupakan salah satu rekomendasi saya di tahun 2020 karena dengan spesifikasi layar 6,3 inch yang sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan panel AMOLED, gambar yang dihasilkan jadi terasa hidup dan nyaman di mata pengguna atau user. Kemudian dibekali dengan chipset Snapdragon 660. Ini adalah Samsung yang menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 660 dengan teknologi 14 nanometer, membuat performa HP lancar dan masih worth it banget di tahun 2020 ini. Karena ini adalah smartphone mantan flagship di tahun 2018. Kemudian sistem operasinya yaitu Android 8 upgradable ke Android 9. Untuk varian HP ini ada 3, yaitu 6GB RAM, 64GB storage, 8GB RAM, 64GB storage, atau 6GB RAM, 128GB storage. Untuk kalian menyimpan file-file penting atau file-file besar seperti foto, video, film, dan lain sebagainya sudah lebih dari cukup ya. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa menambahkan dengan external memory card. Samsung A9 2018 ini memiliki 4 kamera belakang pertama di Indonesia, yaitu 24 kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel depth, kemudian 10 megapiksel kamera telefoto, dan dibekali baterai 3800 mAh. Untuk pemakaian wajar cukup sampai seharian. Ini merupakan salah satu handphone daily driver saya, jadi saya rekomendasikan buat kalian karena saya sudah memakainya dan nyaman sampai tahun 2020 ini. Oke, segitu aja dulu untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun yang mau disampaikan, silahkan chat di kolom komentar dan subscribe jangan lupa, dan like video ini. Selamat rebahan, bray.